Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Nampak satu unit PTR atau kepanjangan dari Pneumatic Tire Roller sedang melakukan proses akhir pengaspalan jalan di Jalan Nipah 12, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. PTR ini berfungsi untuk memastikan bahwa permukaan jalan memiliki kepadatan yang cukup untuk menahan beban lalu lintas yang berat, serta menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah setelah beberapa bulan ditutup karena terdapat 3 pit di Jalan Nipah 12 ini, jalan ini nantinya sudah bisa kembali dilalui oleh semua kendaraan. Kebetulan saat Jelajah Jakarta datang ke proyek ini, kondisi jalan masih dalam tahap penyelesaian sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Mengenai progres proyek saluran drainase dengan sistem jacking ini, saya sempat menjumpai Pak Horas Yosua selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Drainase Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Ya, ini kegiatannya kegiatan jacking, salah satu sebetulnya kegiatan strategis yang kita lakukan di Jakarta Selatan dalam penanganan banjir. Dan saat ini kita sudah sampai ke pit 6 yang nanti akan disambung menggunakan metode open cut. Setelah sebelumnya jacking di bawah saluran, dan kita menyambung sampai dengan ke mendekati prapanca. Lalu nanti dari prapanca disambung kembali dengan menggunakan jacking kurang lebih 41 meter. Sobat Jelajah Jakarta, untuk mengingatkan Anda sekalian bahwa maksud dan tujuan dari proyek saluran drainase dengan sistem jacking ini adalah untuk membantu 2 waduk yang selama ini sudah ada, yakni waduk Oasis ini dan waduk Prapanca ini. Dengan adanya saluran drainase dengan sistem jacking ini akan menambah kapasitas daya tampung air sebanyak 1.500 kubik, di mana semua air nantinya akan dibuang ke Kali Krukut melewati pintu air ini. Memang sebetulnya kita sudah menyiapkan beberapa infrastruktur, dan dalam hal ini kita melipat fungsinya. Jadi yang tadinya cuma waduk, kita tambahkan lagi storage tambahan, yaitu dengan menggunakan jacking di bawah tanah ini, dan diperhitungkan, dikalkulasikan itu bisa menampung 1.500 meter kubik tambahan selain si waduk ini. Jadi fungsinya itu sebetulnya menampung air sementara, karena ini memang salah satu das ataupun wilayah yang dilayani Kali Krukut, sehingga kita tahan sementara, sehingga banjir yang ada pada sisi hulunya itu bisa tereduksi. Ya, memang kita mengalirkan semua ke sini, tapi nanti ada mekanisme menggunakan pintu air. Jadi nanti pengendalian airnya itu pada level tertentu kita tahan, ataupun memang sana tidak mampu, kita buka, mengalirlah melalui saluran ini, jacking ini, kemudian masuk. Di sana juga kita tahan dengan pintu air. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya ada 1.500 yang tertahan jika kita menahan di sana dan di sini. Nah, untuk yang waduk yang Prapanca itu ada juga koneksi ke saluran ini. Jadi pada bagian hilir nanti terkoneksi seperti letter T, nanti gabung dia sampai masuk ke Kali Krukut. Semuanya tujuannya ke Kali Krukut. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Yosua, progres proyek ini sudah mencapai 43%. Meski belum 100%, namun dampak proyek ini pada pemukiman di sekitar Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan ini sudah mulai positif loh. Genangan maupun banjir yang biasanya lama surut di wilayah Petogogan belakangan cepat sekali surut. Tentu saja warga berharap jika proyek ini sudah kelar 100%, sudah tidak ada lagi banjir maupun genangan. Ya, kita mengucapkan terima kasih ya kalau memang apa yang kami bangun, apa yang kami pikirkan itu bisa bermanfaat untuk warga masyarakat, khususnya RW 1, RW 2, RW 3 Kelurahan Petogogan, sehingga ini bisa membuat rasa nyaman yang lebih kepada masyarakat, apalagi ketika debit ataupun curah hujan yang melebihi intensitas tertentu.
Sobat Jelajah Jakarta, selain 1 unit PTR, dalam finishing jalan ini ada 2 alat berat lain yang juga sedang bekerja. Yang pertama adalah asphalt finisher atau disebut juga asphalt pavers ini. Fungsi alat berat ini adalah untuk menghamparkan, meratakan, dan memadatkan campuran aspal hot mix pada permukaan jalan. Alat berat lain adalah double drum roller ini, Sobat Jelajah Jakarta. Double drum roller atau biasa dikenal dengan mesin penggilas adalah alat berat yang berfungsi untuk meratakan dan memadatkan tanah, beton, kerikil, atau aspal. Mesin penggilas ini tentu saja bergerak setelah aspal pavers sudah mengeluarkan aspal dan meratakan aspal ini. Ya, kalau ini kan nanti kita lihat ini adalah pit 6, ya kan? Nanti di sana ada pit 5, kemudian nanti di sisi sana menerus ada pit 7 dan ada pit 8. Jadi keseluruhan sebetulnya kita menggunakan ada 8 pit nanti yang terkoneksi masing-masing pit ini, sehingga nanti pit itu digunakan sebagai untuk pemeliharaan ketika nanti ada ketika clogging, ada yang nyangkut, kita bisa melakukan pemeliharaan di sisi sini. Sobat Jelajah Jakarta, setelah pit 6 ini sudah rata dan siap dilewati kendaraan, begitu pula dengan pit 7 ini dan pit 8 ini. Maka yang akan dibuat lubang berikutnya adalah pit 5 ini, Sobat Jelajah Jakarta, dan juga pit 2 ini yang kebetulan berada di ujung jalan masuk Jalan Nipah Raya. Lalu pit 3 dan pit 4-nya gimana? Daripada Anda bingung, mari kita dengarkan penjelasan dari Bang Isfaki ini selaku pelaksana proyek drainase dengan sistem jacking ini. Untuk pit berikutnya ini kita maju 27 batang pipa ke depan, pit 5. Nah, ini lokasinya ini, Pak. Ini kita gali sama seperti pit sebelumnya, pit 7, pit 6 dengan lebar dan panjang 8x8. Di sini kedalaman kita punya sekitar 5,2 untuk kedalamannya. Lalu nanti dari sini kita akan diteruskan open cut, Pak. Dari pit 5 sampai dengan ke pit 4, 3. Nah, untuk pit 2 nanti kita kembali ke jacking. Sobat Jelajah Jakarta, di lokasi tikungan ini ada pit 4 dan pit 3, di mana metode yang digunakan adalah open cut. Open cut adalah metode konstruksi jaringan dengan cara membuka permukaan tanah hingga ke dalam yang dibutuhkan untuk memasang pipa. Open cut di lokasi ini memang menggunakan pipa, berbeda dengan open cut di pit 8 yang menggunakan box culvert. Untuk dari pit 5, pit 4, pit 3 kita open cut. Nah, nanti untuk jacking kembali kita di pit 2 dan 1. Karena di sini kemarin kita kan memiliki R ya, tikungan di sini. Jadi untuk jacking itu kita memiliki R maksimal yang 90 derajat itu kita tidak bisa. Kita paling toleransi itu hanya sekitar 15%, Pak, untuk R dari jacking kita. Makanya kita di sini menggunakan metode open cut sampai ke pit 3. Kalau untuk open cut yang di sini kita tetap menggunakan RCP 1,5, cuman 2 sisi juga. Beda dengan yang di belakang, kita menggunakan box culvert yang 1500. Sobat Jelajah Jakarta, inilah lokasi pit 2 yang relatif menantang. Kenapa? Sebab pipa-pipa dari pit 2 ini ditembuskan melewati bawah flyover yang ada di Jalan Prapanca Raya ini hingga pit 1 yang ada di dekat Waduk Oasis ini. Ini kita sekarang berada di lokasi pit 2. Nanti kita nembak
dari pit 2 ke pit 1. Di sini kedalamannya itu kurang lebih sekitar 54, yang di pit satunya itu 54 sama 54 juga. Ya betul. Nanti di sini karena kita proses jacking ketemu dengan pipa open cut itu, otomatis nanti di sini nggak langsung kita gali full, Pak. Karena kita harus punya space untuk thrust block kita untuk bekerja nembus ke pit 1. Karena pit 1 kita kan nyebrang crossing flyover Antasari. Jadi nanti kita melewati kolong dari flyover Antasari ini, Pak. Karena kita dapat elevasinya miring ya, bahasa gampangnya miring lah. Asnya ini miring, ini pipa 2, maaf, ini pipa 1. Ini asnya nih nanti nih ke sana. Sedangkan di pit 1 sudah dalam proses begesting untuk cor pintu air sih. Kalau untuk tantangan ya memang sebenarnya kalau untuk jacking kita di daerah sini, Pak. Satu karena memang jacking kita di bawah jalan raya aktif dan melewati kolong dari flyover Antasari ini. Belum lagi kan nanti kita mencari saluran existing yang memang tadinya sudah terhubung namun kurang maksimal lah, sekalian memperbaiki itu. Selain menantang karena pipa-pipa harus melewati bawah jalan flyover Jalan Prapanca, juga karena Jalan Nipah Raya ini merupakan jalan tembus utama dari Jalan Prapanca ke arah Pulau Raya. Lalu banyak sekali pedagang yang terdampak dan juga parkir motor ini, Sobat Jelajah Jakarta. Menurut Bang Isfaki, hal tersebut sudah disosialisasikan jauh-jauh hari, juga saat hendak ditutup. Kalau di sini untuk dampak sosialnya ini cukup ramai ya. Jadi banyak pihak-pihak atau individu-individu yang saya harus temui, baik secara lisan maupun secara surat. Tapi nanti siang sih atau hari ini sedang berjalan mungkin dari RW setempat melakukan door to door. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena Jalan Nipah Raya ini akan ditutup, arus lalu lintas yang biasa melewati Nipah Raya harus melewati jalan masuk ke arah Kintamani dan kemudian berputar ke Jalan Nipah 12. Mengenai pengalihan arus lalu lintas ini sudah juga disosialisasikan ke warga yang bermukim di sekitar lokasi proyek, juga melalui banner seperti ini. Kalau rencana alur lalu lintas gini, Pak. Kita akan tutup total untuk yang jalur sini karena ini benar-benar memakan penuh badan jalan. Nanti jalan Nipah Raya belakang yang nembus ke Kintamani kita akan open traffic. Mudah-mudahan sih hari ini siang jam 2 atau jam 1-an lah kita udah bisa buka, Pak. Setelah pengaspalan selesai dan ready untuk dilewati masyarakat. Jadi nanti sebelah sana ditutup. Ini kita fungsikan untuk masuk keluar. Jadi fokusnya nanti adalah melewati dari jalan Kintamani ini. Dinamakan. Jadi nanti bisa langsung ke sana terus putar balik mendekati Kemang. Ataupun sebetulnya alternatif teman-teman bisa ataupun warga masyarakat bisa melalui jalan Kampung Deret itu masuk nanti lewat Wijaya. Jadi memang kita berikan dua alternatif jalan sehingga dampak dari kegiatan pembangunan situ nanti tidak akan terlalu bermasalah ataupun tidak terlalu berdampak ke lalu lintas. Sebelum memang pekerjaan ini dilaksanakan, kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sehingga dihasilkan namanya press release ya. Nah ini nanti dikembangkan lagi, kita sosialisasi di kelurahan juga sampai ke tahap kelurahan dengan ke RW. Jadi kita lengkapi semua sosialisasi sehingga dialog ataupun interaktif dengan masyarakat, pemberitahuan, juga banner kita siapin pemberitahuan arah lalu lintas, juga bagaimana nanti pengarahannya itu sudah kami sampaikan lebih dini. Sobat Jelajah Jakarta, Bang Isfaki optimis dalam waktu 3 minggu pekerjaan yang akan dijalankan di Jalan Nipah Raya ini bisa tuntas. Jadi ini kan pekerjaan yang tersisa kan kita ada 2 item, yaitu jacking dan open cut. Jackingnya itu kita crossing ke pit 1 yang ke waduk. Nah untuk
Yang sebelahnya ini kita kan open cut. Kita punya target, mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Open cut ini kita bisa dikasih waktu 3 minggu lah. Insya Allah kita diberi kelancaran supaya segera terbuka kembali, normal kembali seperti semula. Sementara Pak Yosua berharap pekerjaan bisa kelar tepat waktu sesuai yang direncanakan dan tentu saja bermanfaat bagi warga sekitar. Harapannya ya kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu, kemudian juga ya ini bisa bisa semakin maksimal. Yang tadinya ada keberhasilan tertentu, dan ini akan meningkatkan menuju ke keberhasilan yang lebih tinggi, sehingga ya yang terpenting adalah ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi proyek saluran drainase dengan sistem jacking yang berada di Jalan Nipah 12, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Semoga update di konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di update proyek-proyek lain selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.